Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? I hope all of you are fine over there. Please stay safe and don't go anywhere. In this occasion, I would like to explain about new lesson. It is about grammar, and I will talk about the using of to be, have, has, and pronouns. I'm sure all of you have been familiar with all of them because you have studied in since you were in junior high school. Well, let's start our lesson now. Let's start from the using of to be. To be. I want to ask you, how many to be in English? Ada berapa jenis to be dalam bahasa Inggris? Sebetulnya to be itu dalam bahasa Inggris itu hanya ada 3 ya. Yaitu bisa kita singkat jadi Aramis. Are untuk are, M-nya, dan is. Penggunaan to be Aramis ini tidak boleh sembarangan, jadi ada khusus untuk subjek apa aja gitu. Nah, pasti kalian sudah pada tahu. Are itu untuk you, they, we. Nah, you, they, we. You itu kamu, we itu kita. Kami itu, they itu mereka. Ini plural subject. Plural artinya lebih dari satu, ya. Subjeknya lebih dari satu, berarti itu plural. Kebalikannya adalah singular, itu loh. Itu berarti are digunakan untuk subjek you, they, we yang berbentuk jamak lebih dari satu. Sedangkan to be is digunakan untuk subjek he, she, it. He, dia laki-laki, tunggal. She, dia perempuan, tunggal. It, untuk benda. Jadi untuk selain manusia yang tunggal-tunggal itu, kata gantinya adalah it. Untuk buku, seperti table, seperti book, house, itu ya. Tapi catatan singular form atau singular subjects. Artinya, subjeknya harus tunggal. Gimana Bu? Misalkan kalau it, misalkan it-nya itu kursi kan, kursinya ada lebih dari satu. Jangan pakai it, gantilah jadi they. Sama halnya misalkan she, perempuannya lebih dari satu. Misalkan kalau Mira, jika only Mira, kalian pakai kata gantinya she. Kalau Mira dan Vira atau dan Emma, misalkan ada 3 orang, itu tidak boleh she lagi, karena sudah beda jumlahnya, maka pakailah jadi they, gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang to be am khusus buat I saja. Nah, itu. Jadi penggunaan to be itu sebetulnya ada 3. Cuma nanti ada bentuk ke satu, bentuk keduanya. Makanya jumlahnya jadi bertambah. Gitu. Bentuk dasarnya, base-nya, dasarnya itu cuma 3, yaitu Aramis itu tadi. Bisa dipahami ya? Nah, itu penjelasan singkat untuk to be. Sekarang let's continue to penggunaan have and has. Anybody know what is the difference between have and has? Both of them has the same meaning. The meaning is memiliki. Artinya memiliki, have and has itu ya bentuk dasarnya. Walaupun nanti dalam perkembangan grammar selanjutnya have dan has itu memiliki arti yang berbeda-beda tergantung kalimatnya. Tapi sekarang yang akan kita pelajari kali ini hanya artinya itu aja, memiliki. Apa sih bedanya? Bentuknya beda, have sama has beda dikit, artinya sama. Cuma dalam penggunaan lagi-lagi ke subjek. Untuk subjek Ayu Dewi, Ayu Dewi, Ayu itu I, you, they, we memakai have ya. Sedangkan he, she, it memakai has. Nah, itu aja bedanya. Simple kan? Simple banget sebetulnya. Jadi perbedaan have sama has itu tergantung subjeknya. Gitu loh. Subjeknya kalau ingat lagi Ayu Dewi, ingat sama artis Ayu Dewi. Sengaja saya pakai singkatan begitu biar kalian mudah mengingat. Oh, Ayu Dewi. Misalkan Ayu Dewi, he, she, it. Berarti ada 7 ya. I, you, they, we, he, she, it. Nah, ada 7. Nah, Ayu Dewi itu pakai have, he, she, it pakai has. Itu sih, simple banget.
sebetulnya. Nah, sekarang let's continue kalau sudah paham tentang penggunaan to be dan have. Let's continue to the using of pronouns. Ever heard about pronouns? What is it? Pronoun itu artinya adalah kata ganti. Ingat, kata ganti. In English, pronouns divided into 3 parts. Dalam bahasa Inggris, pronouns itu sebetulnya dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 3. Saya pilih yang 3. Sebetulnya sih nggak masalah 3 juga. Yang pertama pasti subjective pronoun atau subject pronoun. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Ayu, Dewi, he, she, it itu masuk ke dalam subjek. Subjek itu artinya kata benda yang berada di awal kalimat itu ya. Kan kalimat itu terdiri dari apa aja? Coba unsur kalimat. Subjek, kata kerja, objek gitu kan. Atau dalam bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek gitu. Bahasa Inggris juga sama. Subjek, verb, objek. Nah, yang berfungsi sebagai subjek ini dinamakan kata ganti subjek atau subjective pronoun. Ada berapa? Ada 7, yaitu Ayu, Dewi, he, she, it, atau he, she, it, Ayu, we, they. Bolehlah, tapi biar mempermudah seperti saya bilang tadi, pakai singkatan. Itu sebagai subjek. Nah, dalam bahasa Inggris beda lagi dengan bahasa Indonesia. Jika misalkan kata gantinya berubah tidak lagi menjadi subjek, menjadi objek misalkan. Itu tidak lagi menjadi I misalkan. I tadi saya, sub itu sebagai subjek. Tapi ketika misalkan kata gantinya sudah berubah fungsi menjadi objek, tidak lagi jadi I. Contohnya misalkan, I like you. I itu subjek, saya suka kamu. I subjek, sukanya verb, O-nya, you-nya objek. Nah, bandingkan dengan ini. Misalkan masih I, tapi berfungsi sebagai objek. Do you like I? Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Dan terdengarnya juga rancu. Dan memang salah. Nah, do itu katanya you like I. Nah, itu I di situ salah. Harusnya menjadi do you like me? Me di sana menjadi objek. Walaupun artinya tetap sama-sama saya. Paham ya? Coba pay attention to the table. Perhatikan tabelnya. Kalau subjeknya he, maka objeknya menjadi him. Contoh kalimat. Misalkan, Andi is a kind and friendly student. Nah, Andi, siswa yang ramah dan baik. He is also smart. Nah, he kata ganti untuk Andi. Dia juga pintar. Many people like him. Banyak orang menyukainya. Him di situ, perhatikan, masuk ke dalam objek. Atau menyukainya atau menyukai dia sama aja. Jadi, penggunaan pronoun untuk subjek dan objek itu berbeda. She untuk subjek, objeknya menjadi her. It, nah, it sama. It untuk benda, ingat ya, selain manusia, tapi yang tunggal. I seperti saya bilang tadi jadi me. You tetap you, we jadi us, they jadi them, bukan them, tidak pakai d ya. Coba kalian pronunciation-nya dengan baik. They, jadi ujung lidah itu sedikit digigit. They, tidak they, tidak begitu. Itu mah day sama hari ya. Ini they. Yang selanjutnya adalah them. We, itu bukan us tetapi us. Ingat baik-baik. Pelafalan yang bagus ya. Nah, itu kita bicara tentang 2 jenis kata ganti, subjektif dan objektif pronoun. Pronoun sebagai subjek dan pronoun sebagai objek. Lanjut ke yang terakhir. Nah, di sini ada possessive pronoun. Possessive pronoun ya. Possessive itu menunjukkan kepemilikan. Nah, ini makanya possessive adjective. Di sini bilangnya possessive adjective. Sebetulnya possessive pronoun sih. Hanya saja ada yang datang sebelum
objek dan setelah subjek. Pay attention here. Perhatikan di sini nih. Possessive pronoun itu this is my house. Ini my, ini rumahku. My di sini possessive pronoun untuk I. Datangnya setelah sebelum objek house. Bandingkan dengan ini. This house is mine. Rumah ini milikku. Artinya kata benda di depan terlebih dahulu, datang terlebih dahulu, baru lanjutkan ke possessive. Itu bedanya. Jadi possessive pronoun itu dibagi dua. Ada yang datang sebelum kata benda. Nah, sebelum kata benda ini semua. Ada yang datang sesudah kata bendanya. Itu loh. Ya. Lanjutkan. Is this your backpack? Nah, perhatikan. Your itu possessive pronoun untuk you. Nah, is this backpack yours? Nah, kan sama. Perhatikan di sini. This backpack ini datang sebelum yours. Kalau di sini, your-nya dulu baru backpack. Bisa dipahami ya? Cuma penempatan kata bendanya aja yang berbeda. Next. I borrow his hat. Nah, his di sini untuk apa? Coba. Ini possessive pronoun untuk he. Aku meminjam topi dia. Topi dia, laki-laki topinya gitu loh. Nah, untuk yang ini juga sama. His juga. Ya, his. Jadi, we think her shoes are expensive. Her. Nah, ini adalah possessive pronoun untuk she. Kalau ininya lagi pakai hers. These branded shoes are hers. Gitu loh ya. This is our school. Our itu possessive pronoun untuk we. Nah, ininya menjadi ours. Jadi kalau gimana sih ngebedainnya? Gini aja, sebutin aja kata bendanya duluan, baru possessive pronounnya. Contohnya gini misalkan, ini sekolah kami. This is our school. Nah, coba kalau pakai ours gimana? This school is ours. Tinggal seperti itu. Simple kan? Simple banget. Next. Pay attention to this sentence. Their thick books and magazine are on the table. Their ini adalah possessive pronoun untuk they. Ya, betul untuk they. Perhatikan di sininya. Tinggal dibalikan aja. These thick books and magazines are theirs. Gitu loh. Paham ya? Berarti kalau bentar sedikit lagi. I have a cat. Its fur is soft. Nah, kalau untuk it itu jadi its. Possessive pronounnya jadi its ya. Tanpa apostrof. Kalau ada apostrof its itu singkatan dari it sama is. Apostrof itu koma di atas ya. Itu apostrof namanya. Ini without apostrophe jadi it's. Nah, biar kalian nggak bingung, saya jelaskan in brief ya. Possessive dibagi 3. Pertama, subject pronoun, yaitu Ayu, Dewi, he, she, it. Object pronoun, untuk I jadi me, untuk you jadi tetap you, we jadi us, they jadi them, he jadi him, she jadi her, it jadi tetap it. Sekarang ke possessive-nya. Possessive pronouns coming before noun, yang datang sebelum noun. I jadi my, after noun-nya jadi mine gitu loh ya. Terus you before noun your, after noun jadi yours. Terus he before noun jadi his, after noun tetap his. Terus she before noun, datangnya sebelum kata benda
jadi her, she's harus tambahkan kata benda. Kalau ini kata benda dulu jadi hers gitu loh ya. Terus we, possessive pronoun before noun-nya jadi our. After noun-nya jadi ours. They jadi their. After noun-nya jadi theirs juga tetap. Tambah akhiran s ya. Theirs. Nah, seperti itu ada akhiran s. Sama dengannya untuk her jadi hers, our jadi ours, their jadi theirs. Nah, seperti itu. The last one, it jadi it's without, ingat, without apostrophe, tanpa koma di atasnya. I think it is my explanations about grammar in use, the using of to be, have, has, and bukan possessive pronoun. I hope the explanations is clear enough for you. Saya harap penjelasan saya cukup jelas kali ini, dan jika nggak jelas, jangan segan-segan untuk bertanya ke saya lewat WhatsApp maupun di classroom, insya Allah nanti saya jawab. Mungkin materi untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Please stay safe as always and check your classroom and do the assignment I have written on the classroom and sign in on the right time dan kumpulkan tugasnya di waktu atau tenggat waktu yang tepat. See you on another occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.